Shalom semua, nama saya Tohab Aritonang. Saya dan istri adalah pemerhati anak dan keluarga. Kami telah melayani sebagai guru sekolah minggu di gereja kami selama lebih dari 20 tahun. Saya dan istri saya, Eni Duyanti, telah menikah selama 19 tahun. Dari perjalanan pernikahan kami hampir 20 tahun ini, saya ingin mengatakan bahwa pernikahan kami sangat bahagia dan sehat. Semua itu tentu oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, memang pernikahan yang sempurna atau keluarga yang sempurna itu tidak pernah ada. Tetapi keluarga yang sehat dan bahagia itu ada di sini, di rumah kita. Selama 20 tahun lebih kami telah melihat banyak keluarga di dalam gereja maupun di luar gereja. Dari pengamatan kami selama ini, banyak keluarga yang tidak sehat atau tidak bahagia. Padahal pernikahan atau keluarga merupakan rancangan Tuhan sendiri. Maka seharusnya orang yang menikah atau berkeluarga seharusnya lebih bahagia dan lebih sehat daripada sebelum menikah. Karena kita sedang melakukan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Ada istilah yang mengatakan, kalau mau happy atau bahagia, pergilah memancing. Tapi kalau mau hidup susah atau tidak bahagia, menikahlah. Tentu istilah ini tidak perlu berlaku atau terjadi dalam keluarga kita. Karena keluarga kita bisa bahagia kalau kita mengerti bagaimana membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Nah, kenapa sebuah keluarga atau pernikahan itu tidak sehat atau tidak bahagia? Ada banyak faktor penyebabnya. Kita tidak menyangka hal-hal tertentu akan terjadi. Mungkin kita tidak mempersiapkan pernikahan kita dengan baik. Mungkin masalah komunikasi barangkali. Dalam video ini saya ingin share ada 3 cara bagaimana kita membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Tentunya kita memerlukan 1001 cara agar pernikahan menjadi bahagia dan sehat. Karena masalah pernikahan adalah masalah yang sangat kompleks, seperti mengurai benang kusut. Tapi dalam video singkat ini kita akan mulai dari 3 cara yang paling dasar dan penting. Yang lain kita akan bahas pada video-video berikutnya. Agar keluarga dan pernikahan kita dapat bahagia, inilah yang harus kita bangun. Yang pertama adalah izinkan Tuhan yang membangun keluarga kita. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya." Tuhan ingin keluarga kita berhasil. Tuhan ingin keluarga kita sehat dan bahagia. Masalahnya ketika kita menikah, 2 karakter dan 2 pribadi yang berbeda tinggal dalam satu rumah, dan 2 pribadi ini berusaha untuk hidup berdamai secara berdampingan setiap hari. Namun ada saja selalu hal yang membuat keduanya bertengkar. Karena memang 2 pribadi ini akan tetap berbeda selamanya. Mungkin kita bisa belajar mengenal pasangan kita, atau kita belajar tentang pasangan kita dari waktu ke waktu. Tetapi akan selalu gagal kalau kita membangun keluarga kita di luar kekuatan Tuhan. Tuhan lebih mengerti pasangan kita daripada kita. Tuhan sangat ahli dalam urusan bangun-membangun, karena Dia adalah pencipta kita. Bagaimana caranya kita mengizinkan Tuhan membangun keluarga kita? Nah, hal ini akan menjadi topik tersendiri yang akan kita buat dalam video-video yang lain. Kali ini saya akan memberikan 1 cara yang sangat mendasar, yaitu dengan cara berdoa atau mesbah keluarga antara suami istri dan anak-anak. Sediakan selalu waktu berdoa atau mesbah keluarga 3 kali seminggu, kalau tidak bisa setiap hari. Dalam mesbah keluarga, saudara bisa menyembah Tuhan bersama-sama, sharing firman Tuhan. Dalam mesbah keluarga, suami istri dan anak akan saling berkomunikasi. Garis bawahi, saudara, saling berkomunikasi. Disinilah terdapat rahasia pernikahan yang sehat dan bahagia, yaitu saling berkomunikasi. Yang kedua adalah bangunlah kesadaran akan pernikahan kita. Sekali lagi, bangunlah kesadaran akan pernikahan kita. John Maxwell menulis buku yang berjudul Intentional Living. Dia mengajarkan agar kita selalu belajar dengan sengaja dalam hidup ini. Untuk berbuat baik kita perlu melakukannya dengan sengaja. Untuk belajar seperti ini kita perlu melakukannya dengan sengaja. Dengan sengaja kita berkata I love you. Dengan sengaja kita berkata terima kasih ya, dan seterusnya.
Dalam pernikahan atau dalam mendidik anak, kita juga harus selalu aware atau sadar akan pentingnya kesehatan atau kebahagiaan dari pernikahan kita. Jadi, kita tidak boleh membiarkan pernikahan kita berjalan secara otomatis. Tahu-tahu kita sudah menikah 10 tahun atau 20 tahun. Pernikahan akan lebih sehat dan lebih bahagia kalau kita memiliki awareness akan keluarga kita. Nah, yang ketiga adalah hiduplah dengan sederhana. Hiduplah secara sederhana. Hidup sederhana tidak berarti harus hidup dalam serba kekurangan atau kemiskinan, melainkan hidup sesuai dengan kemampuan keluarga kita. Suami istri harus sepakat untuk mengatur hidup dan keuangan secara baik agar tidak hidup di luar dari kemampuan kita. Banyak sekali masalah pernikahan muncul oleh karena masalah keuangan atau gaya hidup. Topik-topik ini kita akan diskusikan dan pelajari bersama-sama dalam video-video yang akan datang. Hidup secara sederhana artinya kita hidup sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan kita. Nah, itu dia 3 cara bagaimana kita membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Yang pertama adalah izinkan Tuhan yang membangun keluarga kita. Yang kedua, bangunlah kesadaran akan pernikahan kita. Dan yang ketiga adalah hiduplah secara sederhana. Saudara-saudara sekalian, jikalau video ini memberkati saudara, Anda dapat men-share video ini kepada kerabat dan please subscribe channel ini agar dapat lebih banyak lagi menjadi berkat. Dan kalau ada topik keluarga atau parenting yang ingin kita bahas, please tuliskan saran dan komen saudara dalam komentar di bawah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Ingat, keluarga yang sempurna memang tidak ada. Tapi keluarga yang sehat dan bahagia ada di sini, di rumah kita. God bless you.